pemirsa, kita sampai di segmen yang ditunggu-tunggu banyak oleh masyarakat yang berusaha untuk mencari keadilan. Ini dia SKJ, Salam Kopi Joni. Kopi Joni. Oke, selamat malam para pemirsa. Kali yang datang ke Kopi Joni adalah seorang perawat dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta yang ini dia, Julianti namanya, yang didampingi oleh pengacaranya bernama Putri, pengacara dari Lampung tapi sekarang sudah merambah ke Jakarta. Julianti ini mau datang mengadu seolah-olah karirnya digantung. Dia adalah seorang perawat di RSCM, tapi karirnya digantung karena dituduh melakukan sesuatu yang merasa dia tidak melakukan. Dia tidak dipecat tapi digantung begitu saja. Dia perawat tapi ditempatkan di bagian administrasi tanpa pernah lagi melakukan perawatan, sehingga dia juga income-nya pun berkurang total. Pertanyaan pertama, kamu masuk RSCM tahun berapa? 2005, Pak. Kamu udah lulus sekolah perawat? Iya. Berapa tahun kau kerja sebagai perawat? Dari 2005 sampai 2019. Berarti sebelum sampai masalah ini datang tahun berapa? Sebelum masalah ini datang? Terakhir masih aman-aman aja tahun berapa? 2014. Berarti Anda 2005 sampai 2014, berarti Anda sudah 9 tahun bekerja sebagai perawat, aman-aman saja? Aman, Pak. Mulai timbul masalah kenapa? Katanya kamu dituduh selingkuh dengan suami salah seorang pegawai, begitu? Iya, salah seorang pos pembantu perawat di lantai 3. Pos pembantu. Yang menuduh kau selingkuh siapa? Istrinya. Istrinya si cowok ini menuduh kau selingkuh dengan suaminya. Iya. Padahal kau tidak selingkuh. Enggak, Pak. Terus kau pernah nggak diproses di rumah sakit ditanyai apakah benar kau selingkuh dengan sesama pegawai? Pernah sama kepala discharge planning Terus, saya. Terus tidak ada temuan apapun? Tidak, cuman saya agak emosi saat itu. Emosi kau karena dituduh selingkuh, kau emosi terus kau berbuat apa? Saya hanya mukul meja aja. Mukul meja karena kau dituduh selingkuh, kau memukul meja, terus akibatnya apa? Akibatnya dia melaporkan ke kepala supervisor perawat gedung A RSCM, yaitu Ibu Wahyu, kemudian Ibu Wahyu. Dilaporkan apa kamu? Yang saya tahu dari Ibu Siti, katanya saya dibilang bermasalah dan dibilang stres katanya. Oh, jadi dari semula kau membela diri gara-gara dituduh selingkuh, maka selanjutnya kau dianggap stres. Iya. Terus jadi kau dituduh perawat yang lagi stres gitu loh. Iya. Habis itu akibatnya apa? Karena stres nggak boleh lagi merawat pasien gitu. Nah, sebelumnya kan Ibu Risna ini kan konsultasi ke Ibu Wahyu, supervisor gedung A RSCM. Iya. Nah, beliau akhirnya konsultasi ke kepala unit gedung A, Dr. Astuti. Tiba-tiba beliau mengkonsulkan saya ke dokter psikiatri. Kau dikonsultasikan ke dokter psikiater. Jawaban psikiater apa? Dokter Natali yang... Dia bilang apa dokter psikiaternya? Juli, kamu nggak ada keinginan untuk keluar dari RSCM, sebaiknya kamu pindah saja dari RSCM. Nggak, pertanyaan saya. Iya, Pak. Hasil tes kejiwaan kamu ada nggak disebutkan kau normal, miring, gila atau apa? Tidak ada sampai. Tidak ada kata-kata itu. Iya. Kau masih normal. Coba lihat, masih normal kan ini? Normal. Normal, oke. Terus habis itu tiba-tiba kau seolah-olah disarankan agar pindah kerja. Ada hasil MPK-nya, yang bersangkutan kami pindahkan untuk administrasi umum berdasarkan hasil MPK-nya itu, tapi tidak MPK ada. itu apa namanya? Tes kesehatan. Jadi dari hasil tes kesehatan intern RSCM, iya. Tiba-tiba pimpinan kamu memutasikan kamu dari perawat ke bagian administrasi. Kau tanya nggak kenapa kau dipindahkan? Saya sudah pernah tanya tahun dulu. Dijawab apa? Saya bertanya kepada Komite Etik dan Hukum RSCM Ibu Nur Hayat. Ya, itu dia bilang apa? Dia bilang gini, orang gila tidak pernah sadar kalau dia gila. Oh, kau disebutkan gila begitu? Iya, dia bilang orang gila nggak pernah sadar Jul kalau dia gila. Lalu saya bilang, kalau memang saya gila, penunjangnya mana, Bu? Saya perawat, saya tahu medisnya, mana bukti penunjangnya. Itu kan hak saya sebagai pasien untuk mengetahui hasil saya kalau memang saya gila. Terus dia bilang, ya udah terima aja lah, kata gitu. Orang gila nggak pernah sadar Jul kalau dia gila. Terus saya bilang, saya rekam loh Bu, saya bilang. Kemudian karena saya nggak kuat, saya tinggalkan beliau, Pak.
Nah 2017 juga saya pernah ngomong baik-baik sama Ibu Nurayati. Saya bilang, Bu, izinkanlah saya untuk ujian kompetensi perawat. Dari situ Ibu bisa tahu saya gila apa enggak. Karena saya sangat mencintai profesi saya, Pak. Saya cuma punya skill itu aja. Oke, kemungkinan kau digantung sampai akhirnya kau nyerah. Iya. Memang itu adalah di perusahaan-perusahaan lain, kalau kita nggak suka sama pegawai, biasanya kita majikannya pindahkan dia ke bagian yang dia tidak suka agar mundur sendiri. Misalnya dipindahkan ke bagian gudang atau bahkan ada yang dipindahkan cabang ke kota lain. Akhirnya dia mundur sendiri. Kalau mundur sendiri berarti tidak perlu membayar uang pesangon, tidak perlu berperkara. Itulah dugaan saya di sini, sehingga kamu tidak di PHK sampai sekarang, tapi digantung begitu saja di bagian. Jadi kau tiap pagi masuk. Sementara kau tidak melakukan kerjaan administrasi, ngapain kau tiap hari? Duduk main handphone. Duduk main handphone, kok nggak pernah SMS aku? Kan gua cowok terkenal. Bapak nggak mau sama saya. Bapak nggak mau sama saya dari malam tahu. Jadi kalau begitu, saran saya adalah, Iya, Pak. karena itu dibawa kewenangan Kemenkes, segera bikin pengaduan ke Kemenkes, ya. Itu saran. Kalau secara hukum ini masih abu-abu karena kau belum di PHK. Yang kedua, kalau sudah begini, sudah waktunya memang bukan berarti kau bersalah atau gila, sudah waktunya mungkin cari pekerjaan lain yang lebih bagus, lebih bahagia gitu loh, ya. Kadang-kadang kan kebahagiaan itu lebih perlu daripada besar jumlahnya gaji, ya. Ini Pak. Kau ngotot di situ kalau kau sudah tidak dipercaya untuk apa? Thank you ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Kakak ya wakil bupati di mana? Pekalongan. Dia bilang gini, kita semua udah setuju kok. Katanya. Gua nggak nambah. Aku jadi bingung sendiri. Kita udah...